Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Rita Andriani, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Pasca Sarjana, Prodi Interdisciplinary Islamic Students dengan konsentrasi bimbingan dan konseling Islam. Dalam mata kuliah BK Pribadi Sosial. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Chesmini SAG MSI selaku dosen pengampu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling Islam membentuk self-esteem pada remaja awal. Latar belakang dari literatur review yang saya lakukan yaitu harga diri atau self-esteem adalah penilaian individu terhadap kehormatan diri melalui sikap terhadap dirinya sendiri, menilai dirinya sebagai orang yang memiliki kemampuan, keberartian, berharga, dan kompeten. Perkembangan self-esteem pada individu dimulai sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, hanya saja mengalami penurunan pada masa remaja, khususnya remaja awal. Remaja awal adalah remaja yang baru memulai mengenal dan memahami diri. Pada masa ini remaja keadaannya belum stabil. Penurunan self-esteem yang drastis pada remaja berkaitan dengan fase trauma atau stres selama masa remaja yang ditunjukkan dengan adanya perubahan secara biologis, kognitif, sosial, psikologis, maupun akademik. Jika dibiarkan akan membuat individu menjadi diri yang pesimis, sehingga pada masa ini remaja butuh pembentukan self-esteem kembali agar terbentuk diri yang optimis. Adapun tujuan penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui self-esteem pada remaja awal. Yang kedua, upaya implementasi bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan self-esteem pada remaja awal. Metode yang digunakan yaitu literatur review. Adapun artikel yang digunakan pada literatur review ini didapatkan dari Google Scholar sebanyak 13 artikel yang diterbitkan 6 tahun terakhir. Tiga belas artikel tersebut yaitu pertama tahun 2014 oleh Marzuki Agung Prasetyo dalam penelitian berjudul Korelasi Antara Bimbingan Konseling Islam dan Dakwah. Yang kedua pada tahun 2016 oleh Anas Rahman yang berjudul Peran Bimbingan dan Konseling Islam dalam Pendidikan. Yang ketiga pada tahun 2019 oleh Asyahid Hasan Basri dan kawan-kawan yang berjudul Pengembangan Model Keilmuan Bimbingan Konseling Islam melalui Jurnal Hisab, Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam. Yang keempat, pada tahun 2018 dalam penelitian yang dilakukan oleh Dila Tria Febriana dan kawan-kawan yang berjudul Self-Esteem Remaja Awal, Temuan Baseline dari Rencana Program Self Introduction Training Kompetensi Diri. Yang kelima, pada tahun 2020 dalam penelitian Umar Latif dan Zamratul Aina yang berjudul Peningkatan Harga Diri Melalui Layanan Bimbingan Konseling Individu. Dan selanjutnya ini adalah artikel yang saya lakukan literatur review dalam penelitian ini. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan ini saya menjelaskan tentang gambaran self-esteem pada remaja awal dan implementasi bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan self-esteem pada remaja awal. Masa remaja.
Masa remaja adalah masa di mana individu mulai mencari jati dirinya. Individu mulai belajar banyak hal tentang lingkungan dan khususnya diri sendiri. Karena masa ini adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis. Pada masa ini terjadi 3 periode, yaitu pertama pada masa remaja awal, yaitu pada umur 12-15 tahun. Selanjutnya yaitu pada masa remaja pertengahan 15-18 tahun, dan terakhir pada masa remaja akhir 18-21 tahun. Pada masa remaja awal ini remaja baru memulai memahami dirinya, dan pada masa ini emosional remaja tidak stabil. Sedangkan pada remaja akhir remaja sudah mulai memahami dirinya dan sudah berani mengambil keputusan. Pertumbuhan dan perkembangan remaja awal. Pertama, kemampuan berpikir. Mereka memulai mencari-cari nilai-nilai dan semangat baru yang ada di lingkungan maupun di dalam diri, yang kemudian melihat dan membandingkan apa yang diketahui dengan teman sebaya, khususnya yang teman sebaya sesama jenis. Kedua, identitas. Pada tahap remaja awal, remaja memulai mencoba berbagai peran dalam dirinya, mencari jati diri, mencintai diri sendiri, atau menghargai diri. Yang ketiga, hubungan dengan orang tua. Pada tahap ini, remaja awal masih mengikuti keinginan orang tua. Yang keempat, teman sebaya. Pada masa ini, remaja dihadapi dengan keadaan-keadaan yang mencari jati diri, sehingga remaja harus mampu mencari teman untuk membantu mencari jati diri mereka. Self-esteem. Self-esteem adalah penilaian individu terhadap kehormatan diri melalui sikap terhadap dirinya sendiri yang bersifat implisit dan tidak diverbalisasikan, serta menggambarkan sejauh mana individu tersebut menilai dirinya sebagai orang yang memiliki kemampuan, keberartian, berharga, dan kompeten. Harga diri tidak terbentuk dari lahir, tapi harga diri akan muncul ketika mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam hidup, seperti pendapat Klaus Hock pada tahun 1978 yang mengemukakan bahwa harga diri adalah hasil evaluasi yang dibuat dan dipertahankan oleh individu yang diperoleh dari interaksi individu dengan lingkungan, serta penerimaan, penghargaan, dan perlakuan orang lain terhadap individu tersebut. Self-esteem itu ada self-esteem yang tinggi dan ada juga self-esteem yang rendah. Menurut Rosenberg dan Owens mengemukakan bahwa individu yang memiliki self-esteem yang tinggi menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang optimis, bangga dan puas akan dirinya sendiri, lebih sensitif terhadap tingkat kemampuan, mengabadikan umpan balik negatif dan mencari umpan balik yang mengenai kompetensi, menerima peristiwa negatif yang dialaminya dan berusaha memperbaiki diri, lebih sering mengalami emosional positif, fleksibel, berani, lebih mampu mengeksplorasi diri saat berinteraksi dengan orang lain, berusaha untuk melakukan sesuatu agar kapasitas dirinya meningkat, berani mengambil resiko, bersikap positif terhadap orang lain, mampu mengambil keputusan. Sedangkan self-esteem yang rendah cenderung menunjukkan kreatif yang seperti pesimis, tidak puas akan dirinya, berkeinginan untuk menjadi orang lain atau berada di posisi orang lain, lebih sensitif terhadap pengalaman yang akan merusak harga dirinya, cenderung memiliki peristiwa sebagai hal yang negatif, cenderung mengalami kecemasan sosial, lebih sangat sering mengalami emosional negatif, canggung, pemalu, dan tidak mampu mengekspresikan diri saat berinteraksi dengan orang lain, melindungi diri dan tidak berani melakukan kesalahan, menghindari pengambilan resiko, sinis dan memiliki sikap negatif terhadap orang lain, kelompok ataupun institusi, pemikiran cenderung tidak
konstruksif, serta cenderung ragu-ragu, lebih lambat untuk merespon saat mengambil keputusan. Menurut Jasper Smith tahun 1967, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi harga diri. Pertama, penghargaan dan penerimaan dari orang-orang yang signifikan. Harga diri seseorang paling dipengaruhi oleh orang lain yang paling penting seperti keluarga, khususnya orang tua. Yang kedua, nilai dan inspirasi individu dalam pengalaman. Bagaimana pengalaman individu yang menarik dan unik sehingga bisa dicontoh oleh orang lain membuat lingkungan menghargai dirinya. Gender. Dalam penelitian gender dalam harga diri telah dilakukan di luar negeri. Harga diri laki-laki lebih dihargai dari perempuan, khususnya pada remaja. Persepsi terhadap penampilan fisik yang dimiliki. Self-esteem pada remaja awal, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa pada masa remaja khususnya awal terjadi penurunan karena pada masa tersebut emosional remaja tidak stabil, membuat self-esteem rendah. Tingkat self-esteem bisa tinggi dan rendah tergantung karakteristik individu tersebut. Oleh karena itu, problem yang terjadi pada remaja terpengaruh oleh self-esteem mereka yang berkembang. Self-esteem yang rendah biasanya kurang diterima oleh teman-teman, kurang stabil keadaannya, mempunyai banyak masalah, masa yang kritis, mulai tertarik pada lawan jenis, munculnya rasa kurang percaya diri, dan suka mengembangkan pikiran baru, gelisah, suka berkhayal, dan suka menyendiri. Menurut Gaydon 2010, permasalahan self-esteem yang tidak segera ditangani pada masa remaja akan menyebabkan individu tidak mengetahui value pribadi, tidak mengetahui sejauh mana kapasitas sehingga tidak mampu menjawab siapa dirinya dan bagaimana rencana masa depan pada masa dewasanya. Selanjutnya, proses pembentukan harga diri atau self-esteem pada remaja, yaitu memulai dari diri sendiri dengan mempunyai identitas diri, menghargai diri dan menerima kelebihan dan kelemahan diri. Individu memiliki self-esteem yang positif penting bagi kepribadian yang sehat. Individu yang memiliki masalah harga diri bukan saja hanya gagal meraih potensi mereka seutuhnya, tapi juga cenderung menjadi pecemas. Penghargaan diri merupakan kebutuhan dasar, dihasilkan dari kedua sisi intrinsik kita sendiri. Pertama, kita bergantung pada daya tahan hidup dan keberhasilan mengelola lingkungan dengan memanfaatkan aspek kesadaran kita. Kehidupan sebagai manusia seutuhnya bergantung pada kemampuan berpikir. Kedua, kesadaran dalam diri kita tidak berjalan secara otomatis, tidak pula ditakdirkan oleh alam. Selanjutnya saya akan membahas tentang implementasi bimbingan dan konseling Islam dalam membentuk self-esteem pada remaja awal. Sebelumnya saya akan membahas tentang bimbingan konseling Islam secara singkat. Bimbingan konseling Islam adalah suatu proses pemberi bantuan kepada konseli secara terarah, kontinu, dan sistematis agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Menurut Aswadi, dari berbagai pendapat para ahli, fungsi bimbingan konseling Islam ditinjau dari dimensi tujuannya dapat dikelompokkan menjadi 4 tahap. Yang pertama, menjadikan manusia dapat memahami syariat Islam secara tepat dan benar. Yang kedua, menjadikan manusia mampu memahami dan mengembangkan potensi dan situasi dirinya sesuai dengan petunjuk dan ajaran Islam. Yang ketiga, menjadikan manusia terbebas dari berbagai gangguan, cengkraman, belenggu maupun tipu daya hawa nafsu amarah. Yang keempat, menjadikan manusia dapat meraih kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari penjelasan tersebut,
bimbingan konseling Islam berperan dalam membentuk self esteem pada remaja awal, karena di situ konselor berperan membantu kliennya dalam memahami dan mengembangkan potensi yang ada pada diri klien. Adapun langkah-langkah konselor dalam mengembangkan self esteem yang pada remaja awal. Pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yaitu menentukan masalah apa yang terjadi pada diri konseli. Selanjutnya yaitu diagnosis. Diagnosis adalah konselor menetapkan latar belakang masalah atau faktor penyebab timbulnya masalah pada konseli. Selanjutnya pranoksa. Pranoksa adalah menetapkan jenis bantuan yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah. Dalam self esteem, salah satu metode atau pendekatan yang bisa digunakan dalam pranoksa self esteem yaitu cinematerapi. Selanjutnya yaitu treatment atau terapi, yaitu dilaksanakannya bantuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kelima, evaluasi dan follow up. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah upaya bantuan yang telah diberikan memperoleh hasil atau tidak, sedangkan follow up adalah usaha konselor dalam memberikan sesuatu sebagai pegangan konseli untuk mempertahankan kebiasaan yang sudah berubah serta membantu meminimalisir kebiasaan yang belum berubah. Dilihat dari perkembangan selanjutnya dalam jangka waktu yang panjang. Adapun pendekatan yang bisa digunakan oleh self esteem yang sudah saya bilang tadi yaitu pendekatan sinematerapi. Sinematerapi adalah bimbingan yang dilaksanakan oleh konselor dengan menggunakan film dalam rangka membantu meningkatkan pertumbuhan dan wawasan klien dan mengatasi masalah. Keilmuan sosiologi, psikologi, politis, dan ulama mengatakan bahwa film dapat mengubah cara masyarakat atau individu memandang diri dan dunia mereka. Karena pada saat kita menonton film, individu terbawa dalam ceritanya dan tanpa disadari cerita di dalam film cerminan dari kejadian nyata yang ada di sekitar kita dan di diri sendiri. Hal ini membuat emosi penonton tergugah dan dalam film tersebut individu dapat menemukan seperti apa dirinya di dalam film, karena tanpa sadar penonton berkomunikasi di dalam alam bawah sadar. Adapun harapan dalam layanan ini agar individu mampu meningkatkan self esteem pada masa remaja awal. Pada masa ini self esteem menurun karena remaja memulai mencari jati diri dan emosional remaja tidak stabil. Self esteem perlu ditingkatkan agar remaja awal terbentuk diri yang optimis yang akan berdampak pada biologis, kognitif, sosial, dan psikologi maupun akademik menjadi lebih baik di masa remaja dan di masa selanjutnya. Itulah hasil persentase literatur review yang saya lakukan. Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan dan pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.